kita sudah lihat ini boleh dibilang hari terakhir dari satu pekan dalam mempelajari akan ah, benang merah sehubungan dengan nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian ah, lama. Dan pada hari Kamis ada satu judul dicantum atau ditulis atau ditentukan oleh penulis sekolah sahabat kita adalah dari bawah. Saya memang dari awal coba mau pelajari kira-kira ini dari bawah ini apa ya. Dan menarik. Ternyata pembahasan hari ini adalah merupakan respon dari orang-orang Yahudi teristimewa terwakili dari atau oleh para pemimpin Yahudi, namun itu juga bisa saja mewakili kita masing-masing. Baik, seperti biasanya untuk hari Kamis ini atau di dalam setiap pembahasan ada 3 pertanyaan. Dan ada 3 pertanyaan untuk hari ini yaitu apakah maksudnya pernyataan Yesus dari bawah? Kemudian yang kedua, mengapa para pemimpin agama begitu kokoh, kekeh gitu ya, kokoh menolak Yesus? Dan yang ketiga, apakah pelajaran penting dari kasus tersebut untuk boleh menjadi pelajaran bagi kita masing-masing? Baik, mari kita lihat satu persatu. Apakah maksudnya pernyataan Yesus dari bawah? Seperti apa bunyi teks yang mencantumkan frasa ini? Terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23 firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Artinya bahwa berasal dari bawah itu adalah dari dunia ini. Sedangkan berasal dari atas berarti berasal dari sorga. Tentunya bukan dari dunia ini. Apa maksud pernyataan Yesus berasal dari bawah, berasal dari atas, dari dunia, atau bukan dari dunia ini? Baik, jika kita akan membaca teksnya ini, maka kita akan mendapati bahwa para pemimpin Yahudi dan Yesus itu berbincang-bincang, bercakap-cakap, ya. Dan kemudian ada pertanyaan, ada jawaban dari Yesus, dan seterusnya. Kalau mau satu hari pun kayaknya mau tetap di situ akan terus ada pertanyaan yang mempertanyakan dan menyudutkan Yesus. Tapi Yesus, dia tahu hati tiap penanya. Ya. Dan untuk itu, ya walaupun mungkin sekilas ya saya bacakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapa itu? Saudara, hari-hari mereka berdoa kepada Bapa di sorga, tetapi ya seolah-olah seperti tidak yakin, tidak percaya. Mereka yakin bahwa ada Allah itu, ya, Allah Bapa, tetapi seperti pura-pura untuk tidak menerima, menolak kebenaran yang ditawarkan, mereka berbalik tanya di manakah Bapa itu. Kemudian setelah Yesus menyampaikan sesuatu, mereka kutip lagi, wah dia mau bunuh diri. Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi seperti mau cari alasan, berdalih mereka. Nah, dari hal-hal ini maka akhirnya Yesus lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari
dunia ini. Itulah pemunculan dari judul kita hari ini, dari bawah, ya. Jadi berbicara tentang dari bawah merujuk kepada dunia, ah, gaya hidup, perilaku, dan karakter yang mewarisi bagaimana kondisi yang ada dari bawah ini, dari bumi. Dan Yesus tidak dapat disetarakan atau sama dengan cara berpikirnya orang dunia. Yesus datang dari atas dan dia bukan dari dunia ini. Dan jika kita lihat untuk berikutnya, jadi saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus dari bawah, kamu dari bawah, menunjukkan bahwa ya sebegitu mereka tidak mungkin akan berubah. Pendapat mereka, pendirian mereka seperti itu, apapun yang Yesus akan mau sampaikan, begitulah pendirian mereka. Kata lain, mereka tetap menolak Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa para pemimpin agama begitu kekeh, begitu kokoh menolak Yesus? Nah, saudaraku, kita kembali kepada catatan ini ya. Kalau kita awali dari ayat 13, tadi mulai dari ayat 18 sebetulnya, kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu itu tidak benar. Kesaksianmu tidak benar." Mereka menolak Yesus. Mau kasih kesaksian seperti apapun, mereka tetap tidak percaya. Nah, yang ingin saya mau sampaikan pada saat ini, mereka dengan sengaja menutup rapat hati mereka, dengan sengaja tidak mau percaya. Dan saudara tahu hal-hal apakah yang mereka lakukan? Saya menemukan beberapa dalam tulisan hari ini atau dalam buku teks kita hari ini ya. Jadi dalam pelajaran ini ya kita boleh melihat bahwa Yesus itu diterima oleh sebagian orang, tetapi mayoritas itu menolak. Ya, banyak dari para pemimpin agama, para pembimbing rohani masyarakat, justru menjadi musuh terbesarnya. Padahal Yohanes sedang berusaha untuk mau sampaikan dengan memunculkan bukti-bukti, saksi-saksi bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan itu sudah lama dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Tetapi sudah lihat, mereka tetap menolak. Nah, saya coba untuk mau uh, langkah demi langkah untuk membawa pemikiran kita. Jadi, pertama, um, ini jujur saudara, biasanya ada gengsi-gengsian, saling, orang Manado bilang baku tunjung diri ya, menunjukkan diri, eksistensi seseorang. Mau dipuja, ya berlomba-lomba untuk meninggikan diri. Ketika melihat seseorang itu disanjung, dipuji, padahal saudara ingin saudara dipuji. Kira-kira apa yang saudara akan lakukan? Dia akan berusaha, seseorang yang mengalami hal seperti ini akan berusaha untuk menjatuhkan orang yang sedang dipuji. Ya, dengan cara apa? Oh, banyak hal yang dia bilang. Jadi kalau misalnya ada temannya memuji yang menjadi rivalnya, menjadi saingannya, dia akan katakan begini, "Kamu yakin dia itu bagus?" Ya, seperti itu. Oh iya, di situ kesempatan untuk berdalih. Oh, begini, begini, begini. Padahal secara fakta
pribadi itu mungkin yakin bahwa apa yang dicapai seseorang itu lebih baik dari apa yang bisa dia capai. Ini hanya sebuah contoh, saudara ya. Tapi karena dia tidak mau terima itu, dia mau kalau bisa justru dirinya yang bisa berhasil. Maka inilah yang dia lakukan, ya. Dia coba untuk pengaruhi orang lain, dia berdebat, memberi argumen kepada orang lain supaya kemudian orang lain akan berubah. Dan kemudian dia akan kasih mulai pelan-pelan tunjukkan, oh, ide itu tidak bagus, harusnya begini, begini, begini. Itu sedang menggiring kepada apa yang dia sudah lakukan. Sehingga orang akan teralihkan pemikiran mereka dan kemudian mereka akan menilai. Di situ kemudian ada evaluasi. Oh iya, ternyata kalau ide ini dilakukan bisa saja akan melebihi yang sedang dipuji itu. Nah, semakin senang dia, ya kan? Nah, saya boleh melihat di sini bukan kompetisi antara para pemimpin Yahudi dan juga dengan Yesus. Tetapi mekanisme yang terjadi itu mirip, saudara. Jadi ketika Yesus tampil, beda. Dan banyak orang yang memuji, menyanjung Yesus, mengikut Yesus. Para pemimpin agama ini menutup diri terhadap fakta yang sedang ada di depan mereka. Mereka tidak mengakui Yesus. Ya, untuk percaya perlu terima, akui, dan percaya. Ya kan? Terkadang kita terima, ya betul juga dia punya masukan. Tapi nak mau akui. Aku tidak mau aku itu adalah karena dia lawan lawan bicara saya, ya dalam hati saja itu terima oke, tapi saudara ah, tidak mau akui seperti begini, tidak mau terlibat, tidak mau mendukung supaya sukses apa yang direncanakan oleh orang tersebut. Jadi sama dengan Yesus, kita mungkin terima tapi sulit untuk kita akui. Ada banyak orang sudah sampai akui, tapi nak percaya. Hari ini saya sedang berada buat KKR di Rata Totok. Dari malam ke malam saya coba untuk merangsang, bukan merangsang ya saudara, dalam tanda kutip untuk coba mau cari, mau gerakkan hati mereka untuk mau untuk mengambil keputusan. Dan malam ini malam terakhir. Jadi saudara, ada orang pembahasan 2 malam yang lalu tentang Sabat. Dan saya tanya, menurut saudara Sabat itu hari apa? Alkitab tidak sebutkan hari tertentu, ya. Dan mereka serentak menyebutkan hari Sabat adalah hari ketujuh. Berarti itu hari apa? Saya tanyakan. Itu adalah hari Sabtu. Mereka di situ telah terima dan akui. Tetapi untuk percaya dan mengikutinya, ini sebuah proses yang berbeda. Mereka menutup diri. Dan selanjutnya, mereka menipu diri mereka sendiri. Dengan ayat 13 tadi di pasal 8, bahwa kesaksianmu tidak benar. Mereka menganggap itu bukanlah kebenaran. Mereka tahu, saya yakin ini ego ini terlalu besar, saudara, untuk menerima kenyataan bahwa sosok yang rendah hati, sosok yang miskin, dia punya kuasa, tapi mereka berharap untuk kuasa ini dipakai bukan untuk rohani, tetapi untuk politik. Mereka sedang menipu diri sendiri. Dan karena menutup diri, mereka menipu diri mereka sendiri, dan akhirnya berdalih. Wah, ini tidak hanya berbicara dengan teman yang ada di samping, tapi mereka langsung counter itu dengan Yesus.
ya, berdalih. Mereka membuat argumen, banyak pertanyaan, mempertanyakan perihal status Yesus. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini justru hanya menunjukkan bahwa mereka mau cari cara untuk menutupi ketidakpercayaan mereka. Dan Yesus tahu itu, saudara. Ya, jadi mengapa para pemimpin agama begitu kuat atau kokoh dalam menolak Yesus? Mereka menutup diri untuk percaya, mereka menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa fakta itu tidak benar, dan ternyata tidak hanya mereka, banyak orang juga sedang bergumul ya untuk percaya atau tidak percaya. Ada beberapa orang yang juga sementara untuk percaya dan mereka berupaya untuk berargumen menutupi ketidakpercayaan mereka. Dan kemudian yang keempat, mereka memengaruhi dan menyesatkan orang lain. Ini upaya untuk menghalangi orang lain juga untuk percaya. Tetapi saya selalu berdoa, kalau memang mau panggilan Tuhan, Engkau tahu siapa kepunyaanmu. Engkau tahu siapa yang menjadi milik. Kalau saya panggil mereka mewakili Tuhan, jamah mereka, ajak mereka untuk mau menyerahkan diri bagi Tuhan. Dan saya yakin tugas kita adalah hanya sampaikan. Yesus datang ke dunia ini memberi bukti, memberi contoh, dan pekerjaannya itu sendiri adalah kesaksian, ya. Tetapi saudara, walaupun banyak orang, bahkan pemimpin-pemimpin agama tidak percaya, namun hasilnya kita bisa dapati bahwa ada juga yang percaya. Kalau mau tambah itu teks kita yang ada sekarang ini, tapi kalau mau ditambah saudara, oh mereka tidak mengenal Bapa. Mereka mengakui dan percaya kepada Tuhan, tetapi mereka hanya memiliki pengetahuan teoritis saja tentang Dia. Mereka berasal dari bawah. Mereka memikirkan hal-hal duniawi, bukan hal-hal surgawi. Mereka telah menempatkan tradisi mereka di atas firman Tuhan. Mereka berpegang teguh pada hukum-hukum Taurat dan mengabaikan makna rohaninya. Mereka berpikir bahwa pengetahuan kitab suci saja dapat menyelamatkan mereka. Kebenaran sendiri, ya, bukan kebenaran Allah. Kemudian mereka percaya kepada Musa, tetapi mereka tidak menerima bahwa nabi yang telah ia beritahukan telah datang. Kemudian mereka telah melupakan belas kasihan. Baik, jadi saudara, ini akumulasi ya dengan begitu banyak hal yang menjadi tantangan mereka, ditambah dengan hadirnya Yesus, perlahan-lahan mereka membangun, eh, mulai dari menolak, kemudian menipu diri mereka sendiri, mereka berdalih dan menyesatkan orang lain. Saudara, semakin tanggung, makin jauh. Satu orang jika mau berdusta, saudara, dia akan menutup itu dengan dusta-dusta yang lainnya. Dan semakin kuat untuk dia terdesak, semakin banyak hal yang dia akan buat untuk menutupi itu. Saudara, terkadang aneh, lucu ya, jika kita menemukan kisah-kisah ini. Dan itu yang terjadi. Baik, saudaraku, boleh saya tambahkan di sini bahwa penolakan ini bukanlah hal yang baru. Maksudnya ini ya gaya atau aliran yang baru. Tetapi ini ternyata sudah dari sononya, dari awal. Nabi Yesaya mengoreksi akan kondisi ini pada waktu dia hidup. Dia katakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafal.
Saudara, itu di zaman Yesaya dan di zaman Yesus. Yesus katakan dalam Markus 7 ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oh, saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa memang ada hal yang luar biasa yang sebetulnya terjadi kepada para pemimpin gereja maupun dengan orang-orang lain yang begitu kekeh untuk menolak Yesus. Ajaran-ajaran manusia mereka, perintah-perintah manusia mereka adalah dari dunia. Dan sebagaimana Yesus kemudian mengatakan, "Aku bukan dari dunia ini." Sudah cukup buruk bagi orang-orang ini telah menipu diri mereka sendiri. Tragedi ini menjadi lebih buruk karena mereka juga menyesatkan orang lain. Meskipun pada kenyataan di ayat 30 menyebutkan bahwa ada juga banyak orang percaya kepada Yesus. Kita tiba ke pertanyaan kita yang terakhir, tapi sebelumnya, ini sebetulnya sudah saya baca ini ya. Dengan demikian, meskipun, sudah ini baik, ini bagus. Jadi dengan demikian, meskipun ada kepemimpinan yang buruk, banyak orang Yahudi yang mampu melampaui mereka, para pimpinan, dan melihat dengan sendiri, dengan pribadi mereka, melihat sendiri, dengan diri mereka sendiri, siapakah Yesus itu. Terkadang memang leadership sangat-sangat mempengaruhi dan sangat menentukan arah, ya, baik di perusahaan maupun juga di jemaat, di gereja. Tetapi tidak menutup kemungkinan fakta ini, bahwa walaupun ada kepemimpinan yang buruk, tetapi ada banyak orang juga yang bisa tetap melihat Yesus. Jika hari ini praktek itu masih ada, ya, oh Tuhan tahu mana kepunyaannya. Dia akan buat cari cara apapun itu untuk jiwa yang haus dan dahaga kebenaran Tuhan atau jiwa yang ingin ada perubahan akan bisa melihat Yesus, akan menemukan solusi yang terbaik. Baik, kemudian kita masuk kepada pertanyaan kita yang ketiga, yang terakhir. Jadi dengan demikian, apakah yang menjadi pelajaran penting dari kasus ini bagi kita? Secara sederhana, mari saya coba bawakan ini. Jadi dari bawah, ya, ada karakter atau gaya atau arah berpikir itunya seperti ini. Berusaha untuk menutup diri. Dengan hati tertutup, maka tidak mungkin itu diterima, diakui, kebenaran diakui, bahkan dipercayai. Kemudian menipu diri sendiri. Dengan menutup, maka kebenaran sejatinya itu adalah kebenaran dianggap bukan kebenaran. Padahal udah tahu sebetulnya ya, tapi karena menutup diri dan kemudian menganggap itu adalah bukan kebenaran. Kemudian berdalih. Saudara, orang yang tidak menerima satu keputusan, coba saudara lihat reaksinya. Oh, ngoceh dia, saudara. Berargumen, misalkan itu disampaikan di gereja, dia akan ngomong itu ke teman duduknya, ya, dan kemudian tidak puas lagi. Apalagi kalau temannya ini, oh iya, 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 tapi fokusnya dengar khotbah. Merasa tidak direspon, dia cari lagi orang lain. Dia ngomong, sampai di luar, sampai potrak ngomong, saudara. Ya, berdalih. Dan memengaruhi orang lain. Bahkan menyesatkan mereka. Jadi inilah um,
karakteristik sifat-sifat bawaan orang dunia dari bawah. Sedangkan terbalik untuk dari atas. Dari atas Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Itu selalu ulang-ulangi. Bahwa mereka akan diberkati dengan hati yang dilembutkan. Mereka akan membuka diri mereka, ya, dan kemudian menerima, mengakui, percaya, dan hati ini ada kerinduan untuk mengikutinya, dan kemudian itu dilakukan, dibuat, dan tindakan mereka dihasilkan. Dan orang yang seperti ini, pekerjaan Roh Kudus ada di dalam mereka. Sejak bagaimana mereka diyakinkan, bagaimana mereka menerima itu, mereka percaya, dan ada kerinduan, ada keinginan untuk mau melakukannya, dan akhirnya melakukannya oleh kuat kuasa Tuhan. Dan akhirnya semuanya atas kendali Roh Kudus, mereka bisa percaya dan melakukan apa yang Tuhan minta. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, hari ini saya yakin kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi mungkin ada penerapan-penerapan kebenaran lainnya yang terkadang kita begitu ngotot untuk mempertahankan cara berpikir kita, kita masih belum bisa takluk kepada apa yang barusan kita pelajari. Ellen White menyebutkan bahwa kehidupan Kristen bukanlah sebuah modifikasi atau perbaikan dari agama yang lama kepada agama baru nantinya, melainkan itu adalah sebuah perubahan tabiat. Perubahan terjadi dimulai dari hati. Bagaimana kita boleh diubahkan oleh Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya. Roh membawa hadirat Kristus di dalam hati kita. Dan Allah bekerja dari dalam, menjamah kita, meyakinkan kita, memampukan kita, bahkan mendaya gunakan kita. Pekerjaan itu luar biasa, dahsyat, saudara. Tugas kita adalah hanya membuka diri, membiarkan Allah masuk, dan mengizinkan Allah take control everything in our life. Jika itu yang terjadi, saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Inilah masalah utama para pemimpin gereja hari itu. Jadi jika berbicara tentang konteks dari bawah, itu sebetulnya adalah, saudara, kalau bagi saya itu ada ucapan yang kasar. Saya tidak tahu saudara uh, bisa uh, pahami cara berpikir ini. Uh, Boleh katakan begini, ya kamu ini semua rendahan. Ya, itu sebenarnya keras, saudara. Rendahan dari bawah. Ilmunya ilmu jongkok katanya. Ya, apa ilmu jongkok? Masih berendah, belum bisa capai yang tinggi itu. Ya, jadi kalau orang saling berantem dan kemudian berdebat, nak mau terima kalimat-kalimat ini yang susah dia, beda, beda, rendah dia punya berpikir seperti itu. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Yesus. Saudara, sekali lagi di dalam Yohanes pasal 20 ayat 13. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Yohanes menampilkan nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Dan dalam konteks kita untuk pekan ini,
Tujuannya adalah supaya orang Israel, orang Yahudi, bahkan kita semua, kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh hidupmu beroleh hidup dalam namanya. Kiranya melalui perenungan hari ini, untuk pelajaran di hari Kamis, dapat menolong kita untuk memahami pelajaran sekolah sahabat kita, dan ini boleh menolong kita memahaminya dan boleh berbagi nanti di jam-jam sekolah sahabat hari Sabat.